lagi bersama saya selaku host yang bakalan menemenin kalian ngobrol santai tapi tetap bermanfaat. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa dan pelajar, yaitu life hack ngerjain tugas kelompok biar nggak drama. Karena kita tahu ya, tugas kelompok itu kadang bisa jadi hal yang menyenangkan, tapi juga bisa bikin paling emosi. Mulai dari anggota yang susah dihubungi, kerjaan yang numpuk satu orang, sampai beda pendapat yang bikin suasana jadi nggak enak. Nah, untuk ini Mas bisa silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Abisa dari Fakultas FEB. Senang banget nih bisa diundang dan ikut ngobrol di podcast kali ini. Ya. Nah, jadi di podcast kita ini bakal sharing pengalaman ya, tips dan life hack supaya tugas kelompok bisa selesai dengan efektif tanpa banyak drama. Nah, jadi buat kalian yang sering pusing sama tugas kelompok, wajib banget dengerin sampai habis. Nah, jadi kita mulai ya isinya. Nah, menurut kamu nih, kenapa sih tugas kelompok sering banget jadi sumber drama? Karena dalam satu kelompok itu kan banyak karakter yang berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang santai, ada yang perfeksionis, bahkan ada juga yang tiba-tiba menghilang pas pembagian tugas. Jadi wajar lah kalau dalam kelompok itu dibilang banyak dramanya, karena ya tadi banyak perbedaan karakter yang dimana banyak juga pendapat dari masing-masing karakter gitu. Nah, itu dia ya, yang paling terkenal tuh istilah anggota gaib ya. Nah, benar. Yang paling penting tuh adalah langsung membagi tugas dari awal, jangan nunggu mepet deadline baru diskusi. Karena saat kita mengasih tugas di awal, makin cepat juga proyek yang kerjakan dalam kelompok ini cepat kelar, karena saat pembagian tugas sudah tahu siapa aja yang harus mengerjakan apa, jadi nggak ada drama lagi tuh buat berebutan atau saling menyalahkan gitu. Saya setuju ya itu. Karena kalau dari awal udah jelas siapa yang mengerjakan apa kerja kelompok itu jadi lebih teratur ya. Jadi itu penting banget, minimal semua anggota tuh responsif, nggak harus online terus, tapi kalau ada pesan penting jangan hilang berhari-hari, karena pasti kalau kita beri nggak ada kabar, pasti kalau teman kelompok buat menghubungi itu kan susah kan, jadi itu bakal menunda proyek yang akan dikerjakan nih. Jadi responsif itu penting banget buat kita dalam berkelompok mengerjakan tugas kayak gitu. Ya sih, kadang yang bikin kesel tuh udah ditanya berkali-kali tapi nggak dibales. Benar. Jadi itu bikin deadline internal tuh lebih awal dari deadline asli supaya bisa masih ada waktu revisi. Jadi itu kalau kita ngasih respon cepat, jadi deadline internalnya itu lebih awal dari deadline asli supaya masih ada waktu buat revisi lah. Jadi itu masih banyak waktu yang bisa digunakan gitu. Dan ini ya nggak panik mendadak gitu. Benar. Jadi pernah ada teman yang presentasi cuma baca slide dari awal sampai akhir tanpa menjelaskan. Jadi itu kan kurang menguasai materi tersebut kan. Jadi kalau menurut saya kalau ada materi yang udah dikerjakan, kita juga harus memahaminya, bukan hanya membaca atau menghafal gitu. Kalau menurut saya sih ya itu bukan presentasi sih, tapi lebih ke audiobook ya. Benar. Jadi itu coba diajak komunikasi lah baik-baik dulu. Tapi kalau tetap tidak aktif, kelompok juga harus tegas. Jadi itu kalau ada kelompok yang kurang atau yang tidak satu kelompok yang tidak mengerjakan tugas ini, kita juga sebagai teman harus memperingati. Mungkin dari pertama kita harus memperingatinya dengan pelan-pelan. Tapi kalau memang tidak mendengarkan, bisa dengan tegas dikasih taunya kayak gitu. Jadi ini ya tetap profesional meskipun itu sama teman sendiri. Benar. Jadi itu semua anggota minimal memahami lah isi tugas dan latihan presentasi sebelum tampil. Jadi itu kan jadi tambah nilai dan bikin dosen juga tuh seneng lah dengan materi yang kita jelaskan tanpa melihat slide gitu, karena kita juga memahami materi yang diberikan oleh dosen, nggak asal membaca gitu. Jadi kan kalau gitu kan ini ya lebih kompak dan juga percaya diri. Betul. Itu kita nggak asal baca, tapi juga kita memahami materi tersebut. Nah, jadi itu tugas kelompok juga melatih kerjasama kan, dari komunikasi,
tanggung jawab dan kemampuan menyelesaikan masalah bersama. Jadi tuh tugas kelompok juga membangun komunikasi lah, kemampuan menyelesaikan masalah bersama. Jadi itu penting banget lah ini kalau ada tugas kelompok gitu, walaupun ya tadi banyak drama kayak gitu. Ya, kita sudah di closing ya, ini udah kerasa ya, kita sudah sampai di akhir podcast hari ini. Nah, jadi dari obrolan tadi kita belajar bahwa tugas kelompok sebenarnya bisa jadi lebih ringan dan menyenangkan kalau komunikasi berjalan dengan baik, pembagian tugas jelas dan semua anggota saling bertanggung jawab. Jadi apa ya, karena pemberian job desk ya, jadi ya ini kan bertanggung jawab ya untuk mengisi peran job desk tersebut ya. Jadi nggak apa sih, ya bukan orang yang numpang nama itulah, udah mau kerja kan gitu. Jadi semuanya tuh harus ada pembagian tugasnya dan juga saling membantu gitu. Nggak asal masuk kelompok tapi nggak berkontribusi kepada kelompok tersebut. Ya, jadi jangan jadi anggota ya menghilang saat dibutuhkan. Benar. Gitu ya. Nah, jadi terima kasih buat narasumber kita hari ini karena sudah sharing banyak tips dan pengalaman seru. Sama-sama juga. Jadi semoga podcast ini juga bisa membantu teman-teman supaya tugas kelompoknya makin lancar dan minim drama ya. Tugas kelompok itu kadang bisa jadi hal yang menyenangkan ya kalau semua anggota itu kompak. Nah, Tapi bisa juga jadi sumber stres kalau ada anggota yang susah dihubungi. Nah, pembagian tugas nggak jelas atau bahkan ada yang muncul cuma pas tugas mau dikumpulkan. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas pengalaman, tips, dan cara menghadapi berbagai situasi dalam tugas kelompok bersama narasumber kita hari ini. Oke, jadi benar banget nih, menurut aku tuh tugas kelompok itu sebenarnya bukan cuma soal menyelesaikan tugas kuliah atau sekolah, tapi juga tentang belajar kerjasama, komunikasi, dan bagaimana tuh menghadapi karakter orang yang berbeda-beda. Karena kan dalam satu kelompok pasti ada yang rajin, ada yang santai, dan pasti banyak beda-beda lah karakternya. Nah, ada juga yang sulit diajak diskusi. Jadi kalau nggak punya strategi yang baik gitu, tugas kelompok juga bakal terasa lebih melelahkan gitu. Nah, ngomong-ngomong nih soal strategi ya, menurut kamu life hack paling penting harus dilakukan saat pertama kali dapat tugas kelompok itu apa sih? Menurut aku tuh hal pertama yang paling penting ya adalah langsung membuat pembagian tugas yang jelas sejak awal. Banyak kelompok yang gagal bekerja efektif karena di awal tuh cuma bilang nanti dibagi aja atau lihat nanti siapa yang bisa. Padahal kan kalau tugasnya tidak langsung dibagi dengan jelas kan akan muncul kebingungan. Jadi akhirnya pekerjaan tuh tumpuk bisa satu atau dua orang saja. Jadi itu nggak merata gitu. Jadi lebih baik tuh dari awal udah ditentuin siapa yang mencari materi, siapa yang membuat desain presentasi, siapa yang menjadi editor, dan siapa yang bertugas presentasi kayak gitu. Ya, benar juga sih ya, karena kadang masalah terbesar bukan tugas yang sulit, tapi koordinasinya berantakan. Nah, biasanya dalam tugas kelompok ada saja nih anggota yang kurang aktif atau susah dihubungi. Nah, ini menurut kamu sendiri ya, cara menghadapi anggota seperti itu gimana sih supaya tidak menimbulkan konflik besar? Nah, kalau menurut saya tuh jangan langsung emosi atau menyalahkan orang tersebut. Langkah pertama tuh baiknya adalah mencoba komunikasi dengan baik. Bisa jadi dia memang ada masalah, sedang sibuk. Kita kan nggak tahu ya, jadi orang kan masing-masing tuh pasti punya masalah sendiri. Jadi kalau sudah diingatkan berkali-kali dan tetap tidak ada respon dari dia atau tidak tanggung jawab, kelompok juga harus menindak tugasnya tuh dengan tegas gitu. Misalnya dengan memberikan deadline yang jelas, meminta progres pekerjaan secara berkala supaya semua anggota tuh tetap ikut berkontribusi. Jadi ya nggak hanya numpang namanya aja, nggak berkontribusi terhadap kelompok tersebut gitu. Nah, itu penting banget sih ya, karena kalau terlalu santai biasanya tugas malah jadi mepet-mepet deadline dan akhirnya semua jadi panik lah atau berasa busuk kerjanya gitu kan, ini yang optimal aja. Nah, saya juga sering nih melihat banyak kelompok yang baru serius bekerja satu malam sebelum pengumpulan, jadi sistem kebut semalam ya. Nah, menurut kamu nih, kenapa budaya sistem kebut semalam ini
masih sering sih terjadi gitu. Karena mahasiswa itu nganggapnya tuh enteng. Karena deadline-nya masih lama, jadi ngerjainnya juga lama. Mereka lebih sibuk urusin yang lain lah daripada ngerjain proyek tersebut. Jadi mereka menunda pekerjaan terus menerus, padahal sebenarnya kalau tugasnya dicicil dari jauh hari sedikit demi sedikit, tugasnya juga akan terasa jauh lebih ringan. Jadi selain itu, banyak mahasiswa juga atau pelajar yang nunggu moodnya dulu baru jahit tugasnya. Tapi mereka tuh kayaknya nunggu mood dulu gitu. Padahal mood itu nggak selalu datang. Ya berarti kita juga harus maksain gitu, nggak harus sesuai mood. Jadi menurut aku tuh salah satu life hack terbaik adalah mulai dulu, jangan ditunda-tunda, walaupun juga kita bisa ngerjainnya sedikit-sedikit. Karena biasanya kalau udah mulai akan lebih mudah dilanjutkan gitu. Ya setuju sih, ini bener banget ya. Nah kadang bagian tersulit itu memang memulai gitu, bagian tersulit. Nah sekarang teknologi juga sudah semakin membantu tugas kelompok. Menurut kamu aplikasi atau tools apa yang membantu saat kerja kelompok? Menurut aku nih, aku rasa dari pengalaman tuh aplikasi kayak Google Docs, terus Word, PDF, Canva, ada lagi juga yang membantu banget tuh AI kayak ChatGPT, karena semua anggota bisa mengerjakan dokumen secara bersamaan, terus juga nyari materi lebih cepat, kirim file juga lebih cepat. Selain itu juga Canva juga sangat berguna ya untuk membuat presentasi yang lebih menarik dan cepat. Kita juga nggak perlu bikin backgroundnya lagi karena udah disiapin dulu dari Canva-nya. Kalau untuk komunikasi biasanya juga grup chat dan meeting atau grup meeting seperti online, Google Meet juga cukup membantu. Apalagi kalau anggota kelompoknya punya jadwal yang berbeda-beda, kita juga bisa online kan, nggak harus offline. Jadi fleksibel lah dengan adanya Google Meet dan Zoom ini kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong ya soal presentasi, biasanya setelah tugas selesai, tantangan berikut adalah tampil di depan kelas. Oke. Ada yang percaya diri, ada juga yang grogi. Nah, menurut kamu bagaimana sih cara supaya presentasi kelompok terlihat lebih kompak dan profesional? Menurut aku sih sebelum presentasi itu penting banget kita harus yang pasti ya, memahami materi tersebut, terus juga pembagian tugas, pembagian naskah atau pembagian materi, siapa aja nih yang bakal ngebaca ini, jelasin ini. Kita juga harus paham, harus bagi tugasnya dari awal juga harus sudah jelas. Selain itu, semua anggota juga harus memahami materi ya, tadi udah dibilangin juga ya, secara keseluruhan semuanya, jangan cuma paham bagian masing-masing aja. Jadi itu kita nggak boleh bagian materi kita doang yang kita pahami, jadi semua materi yang ada di proyek itu kita juga harus memahami, karena dosen atau guru biasanya bakal bertanya kepada siapa aja kan. Jadi kalau semua anggota memahami tugas, kelompok yang lain juga bisa menjawab siap atau kompak gitu. Nah, saya ya setuju ya. Kadang dosen atau guru ya juga bisa langsung tahu kelompok yang benar-benar kerjasama dan kelompok yang cuma mengandalkan satu orang saja. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada pesan nih atau motivasi buat teman-teman yang sering merasa stres kalau dapat tugas kelompok. Nah, pesan aku sih jangan langsung menganggap tugas kelompok itu sebagai beban. Memang kadang melelahkan ya, karena kan kita juga harus adalah teman yang susah dihubungin, kita juga harus effort nanya-nanya, hubungin, ya pasti juga lelah ya, lelah dengan tugas, lelah dengan berkomunikasi dengan teman yang susah dihubungin. Tetapi juga kita juga belajar banyak hal lah, jadi berguna di dunia kerja gitu. Mental kita udah siap, ketika komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan cara menyelesaikan secara bersama. Jadi coba untuk aktif, berdiskusi, saling membantu, menghargai pekerjaan anggota lain, supaya tugas kelompok ini bisa menjadi pengalaman yang lebih positif untuk kedepannya, karena kita udah ada pengalaman di sekolah atau di kampus kayak gitu. Ini keren banget pembahasan hari ini. Nah, semoga tips dan life hack yang sudah dibahas tadi bisa membantu teman-teman nih, supaya teman-teman semua tugas kelompok jadi lebih teratur, ringan, dan tentunya nggak penuh drama lagi. Terima kasih ya buat narasumber yang sudah berbagi pengalaman dan tips hari ini. Dan terima kasih
juga buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian semua.